Yeah, yeah, let's go. Oke sahabat, kembali lagi di channel saya Tutorial Bonkla. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan salah satu sahabatku di channel ini atau channel Tutorial Bonkla ini. Ada yang komentar namanya Jais Dika dan dia bertanya, apa penyebab batok kelapa bisa pecah? Oke. Dan pertanyaannya, sahabat, apa penyebab batok kelapa bisa pecah? Oke. Untuk masalah batok dan bagaimana caranya agar batok tidak pecah. Oke, sebelum saya lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman Anda supaya Anda tidak ketinggalan notifikasi atau video saya selanjutnya. Oke. Dalam pembuatan bonsai kelapa, sahabat harus tahu hal yang sering dibicarakan itu pasti masalah batok. Setiap membuat bonsai kelapa, hal yang sering dibicarakan pasti masalah batok. Oke. Masalah batok yang pecah pasti itu hal yang paling utama dalam pembuatan bonsai kelapa, itu adalah batok. Dan hal yang harus dilakukan agar batok tidak pecah itu, kita harus, yang pertama adalah ada 3 hal sahabat yang harus kita ketahui dalam pembuatan bonsai kelapa agar batok tidak pecah. Nah, mumpung ada sahabat ada yang bertanya apa penyebab batok kelapa bisa pecah. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya, dan ada 3 hal penyebab batok bonsai kelapa bisa pecah dan bagaimana penjelasannya. Oke, saya akan jelaskan di sini. Yang pertama, agar batok tidak pecah, kita memernisnya sahabat. Kalau kita memernis batok kelapa akan terlindungi oleh pernis itu sendiri dan batok kelapa tidak akan pecah. Karena kalau kita memernis batok itu sendiri, kalau terkena sinar matahari dia tidak akan pecah, karena pernis itulah yang akan menjaga batok itu supaya tidak pecah. Itu yang pertama sahabat. Dan yang kedua, itu supaya tidak pecah batoknya, kita lakukan hal yang kedua ini, letakkan bonsai kelapa di tempat yang teduh. Nah, di mana tempat yang teduh itu? Ya, karena dalam pembuatan bonsai kelapa sering saya lihat di video-video sahabat semua, pasti yang saya lihat itu masalah batok. Karena dalam pembuatan bonsai kelapa itu pasti batok, karena kalau batok kelapa kita pecah, ya, nah otomatis nutrisi di dalam batok itu akan berkurang, ya, karena nutrisi itulah bonsai kelapa kita, nutrisi di dalam batok itu, bonsai kelapa kita akan menjadi lebih subur karena dia mendapatkan nutrisi dari batok, ya. Letakkan bonsai kelapa di tempat yang teduh, seperti di samping rumah atau di tempat yang ada sinar mataharinya cuman sedikit.
Nah, karena kalau kita meletakkan bonsai kelapa kita di sinar matahari yang lebih sedikit atau samping rumah, nah otomatis bonsai kelapa kita atau batoknya tidak akan pecah, tidak akan rawan pecah karena sinar mataharinya cuman sedikit, karena pancaran cahaya sinar matahari ya. Kalau kita biarkan di tempat yang banyak sinar mataharinya, otomatis bonsai kelapa kita akan kekurangan nutrisi karena batoknya itu pecah. Karena itu kita akan melindungi batok supaya tidak akan pecah, karena di tempat yang teduh seperti itulah kita melindungi batok supaya tidak pecah, karena nutrisi dalam batok itu dia akan mensuplai makanan di dalam batok itu untuk bonsai kelapa kita ya. Itulah penjelasan yang kedua, dan ini yang ketiga sahabat. Dan yang ketiga ini kita melindungi batok dengan kain. Nah, kalau kita membuat bonsai kelapa, nah otomatis kita harus menjaga batoknya supaya tidak pecah. Nah, kalau kita tidak ada tempat yang teduh seperti yang saya bilang tadi, nah mau tidak mau kita harus meletakkannya di tempat yang banyak sinar mataharinya atau di tempat yang luas ya. Nah, kalau tempat yang seperti itu, kita melilit batoknya itu dengan kain. Dengan kain itu kita harus melilitnya dengan kain yang tebal sahabat, karena kalau kain yang tipis, nah otomatis dia akan cepat kering ya. Kalau kita melilitnya dengan kain, kita harus siram kainnya itu atau beri air kainnya itu supaya basah, agar batoknya itu tetap lembab ya, dan tidak akan pernah pecah. Itulah penjelasannya sahabat. Karena batok itu memberikan nutrisi terhadap bonsai kita, maka dari itu jagalah batok bonsai kalian ya. Itulah penjelasan saya tentang pertanyaan dari sahabat ya, salah satu sahabat dari tutorial Bonkla ini, namanya Jais Dika. Oke, kalau sudah bisa dimengerti, silahkan komen di bawah ya. Kalau teman-teman sudah mengerti, silahkan komen di bawah dan share video ini ke teman-teman kalian supaya Anda tidak ketinggalan notifikasi atau video saya selanjutnya. Oke sahabat, seperti itulah cara saya yang harus diterapkan agar batok tidak pecah, karena batok itu sendiri dapat memberikan nutrisi terhadap bonsai kita. Tanpa adanya batok ya, kalau batok bonsai kelapa kita pecah, otomatis dia akan pecah semua sahabat kalau kita tidak mengurusnya. Kalau kita tidak kalau kita membiarkannya di tempat yang banyak sinar mataharinya, otomatis batok itu akan pecah. Nah, dari 3 penjelasan saya tadi, apakah bisa dimengerti? Kalau bisa dimengerti, silahkan komen di bawah ya, agar channel ini terus berkembang seperti apa yang kita inginkan. Dan jangan lupa
klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman Anda supaya Anda tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke sahabat, salam satu hobi, terima kasih.